Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini kami kelompok 4, sub kelompok 1 dari Angkatan XL akan mempresentasikan tugas presentasi kami mengenai digital literasi bagi ASN dengan topik yang kami dapat yaitu digital etik dan juga digital kultur. Sebelum kami mempresentasikannya, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Saya Fanya JO dengan NDH 35 dan rekan Saya Ayub Yoga Vivaldi Duka dengan NDH 31. Saya Cantika Raimi Simoi dengan NDH 32. Saya Calista Akilah Idalia dengan NDH 33. Sumasang Lali dengan NDH 34. Baik, sekian perkenalan anggota kelompok kami. Selanjutnya kita akan masuk pada pendahuluan mengapa kita sebagai ASN perlu belajar mengenai digital literasi. Nah, perlu kita ketahui bahwa teknologi adalah bagian dari perubahan sendiri. Nah, literasi digital bagi seorang ASN yaitu merupakan tolak ukur kompetensi kognitif atau pengetahuan dan efektif atau sikap seorang aparatur negara dalam merespon cepatnya laju transformasi digital. Penguasaan literasi digital kini menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cerdas atau smart governance, sekaligus membentuk karakter ASN yang bertanggung jawab dan berintegritas di ruang publik digital. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Fanya. Merujuk pada modul Smart ASN, literasi digital mencakup ranah kognitif dan afektif. Dua pilar utama yang menjadi sorotan utama kami di sini adalah etika digital atau digital ethics dan budaya digital atau digital culture. Pertama, etika digital merupakan kemampuan kita sebagai individu untuk menyadari, menyesuaikan diri, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Ini berjalan pada ranah kolektif informal yang mengedepankan kesadaran, tanggung jawab, integritas, dan kebajikan. Kemudian yang kedua ada budaya digital, merupakan kemampuan membaca, membiasakan, menyaring, dan membangun wawasan kebangsaan berlandaskan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda dengan etika, pilar budaya ini berada pada ranah kolektif formal, karena kita bertindak sebagai warga negara digital yang terikat hak dan kewajiban hukum. Next. Baik, selanjutnya kita bedah bagaimana perwujudan konkret dari kedua pilar ini di lingkungan kerja. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, pada aspek digital ethics ada 3 poin utama untuk perwujudannya. Yang pertama, kita sebagai ASN wajib menggunakan bahasa yang santun, responsif, dan tidak diskriminatif saat berinteraksi dengan masyarakat di platform digital. Kemudian, sebagai PNS juga harus bijak memilah informasi, dilarang keras mengunggah dokumen dinas, foto rapat internal yang bersifat rahasia, atau mengeluhkan kebijakan instansi ke media sosial pribadi. Kemudian, bertanggung jawab terhadap konten. Kita harus menjadi garda terdepan penangkal hoax dengan memegang prinsip saring sebelum share, demi menjaga martabat korps. Sementara itu, pada aspek digital culture, perwujudannya adalah menjadikan Pancasila sebagai panduan konten di ruang digital, yaitu menahan diri dari perdebatan sara dan aktif membagikan narasi positif yang memperkuat nasionalisme. Kemudian, kita sebagai ASN memanfaatkan media digital untuk mengenalkan potensi daerah, nilai toleransi, dan kekayaan budaya Indonesia. Dan yang terakhir adalah menerapkan semangat gotong royong digital, mengedukasi masyarakat, serta menyebarluaskan program pemerintah yang bermanfaat secara adil. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Kalista. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan dan contoh nyata penerapan digital ethics maupun digital culture di lingkungan kerja. Tantangan penerapan dalam realitas birokrasi sehari-hari adalah menanamkan kedua pilar ini di lapangan, tentu menghadapi tantangan yang cukup menantang. Antara lain adalah kaburnya batas antara ranah privat dan ranah publik. Banyak PNS yang belum sadar bahwa akun media sosial pribadi mereka tidak sepenuhnya privat. Atribut mereka sebagai aparatur sipil negara akan selalu melekat. Akibatnya, komentar miring atau unggahan emosional di akun pribadi seringkali berujung pada sanksi disiplin karena dianggap mencoreng nama baik instansi. Yang berikutnya, ujian netralitas ASN. Menjelang tahun politik dan pilkada, tantangan terbesar PNS adalah menjaga jempol mereka di media sosial. Tindakan yang sekilas sepele sebenarnya,
seperti memberikan like, berkomentar, mendukung, atau sekedar membagikan tautan kampanye politik sudah menjadi bentuk pelanggaran nyata terhadap asas netralitas. Dan yang berikutnya adalah ancaman polarisasi dan hoaks internal. Cepatnya peredaran informasi di grup komunikasi internal seperti WhatsApp grup kantor seringkali meloloskan berita hoaks dan opini provokatif. Hal ini berpotensi memicu konflik horizontal dan merusak soliditas di lingkungan kerja itu sendiri. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Saudara Aldi. Saya akan menjelaskan mengenai contoh nyata penerapan nilai digital ethics dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yakni menggunakan komunikasi formal dan santun melalui WhatsApp atau email saat berkoordinasi dengan atasan, rekan kerja, maupun masyarakat. Yang kedua, segera menghapus atau menegur rekan kerja jika ada indikasi penyebaran berita yang belum terverifikasi kebenarannya di grup internal kantor. Dan yang ketiga, tidak melakukan cyberbullying atau menulis komentar kasar di media sosial sekalipun menggunakan akun anonim. Next. Yang berikut, contoh nyata penerapan digital culture dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengawali hari kerja atau rapat digital dengan semangat kebersamaan tanpa memandang sekat ego sektoral antar bidang. Dan yang kedua, aktif membuat atau membagikan infografis edukatif mengenai layanan instansi yang ramah, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan yang ketiga, menggunakan dan mengutamakan aplikasi atau perangkat lunak buatan anak bangsa dalam menunjang pekerjaan sehari-hari sebagai wujud cinta tanah air. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Cantika. Baik, terima kasih. Dari penjelasan materi sebelumnya dapat kita pahami bahwa etika digital dan budaya digital merupakan dua pilar penting dalam literasi digital yang harus dimiliki oleh ASN. Di era transformasi digital saat ini, ASN tidak hanya dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi, tetapi juga harus menggunakannya secara bijak, bertanggung jawab, dan profesional dalam setiap aktivitas di ruang digital. Implementasi etika digital dapat diwujudkan melalui sikap yang santun dalam berkomunikasi, menjaga kerahasiaan jabatan dan negara, serta bijak dalam menyaring informasi sebelum membagikannya. Dengan demikian, ASN dapat terhindar dari penyebaran hoaks, ujaran kebencian, maupun tindakan lain yang dapat merugikan masyarakat dan mencoreng citra instansi. Selain itu, budaya digital menjadi landasan bagi ASN untuk menjalankan perannya sebagai perekat dan pemersatu bangsa, dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pedoman dalam berinteraksi di ruang digital. ASN dapat menciptakan lingkungan yang toleran, inklusif, serta menghargai keberagaman di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Pada akhirnya, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, tapi juga oleh karakter dan integritas ASN dalam memanfaatkannya. Oleh karena itu, mari kita jadikan etika digital dan budaya digital sebagai pedoman dalam menjalankan tugas, sehingga kita dapat menjadi ASN yang profesional, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Baik, selanjutnya akan ditutup oleh rekan saya, Aldi. Baik, terima kasih atas penjelasannya rekan-rekan semua. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan penyampaian materi, semoga dapat bermanfaat. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.